Ya, nah tadi sedikitnya mengetahui tentang mungkin sholatnya tidak sesempurna mungkin yang disebutkan Ustadz dari syarat rukun dan wajibnya sholat. Menyinggung tentang ketika dari rokaat pertama ke rokaat kedua masuklah dunia ke hati kita seperti itu Ustadz maksudnya tuh. Apakah itu sesuatu yang fitrah atau bisa lebih besar daripada Allah dibandingkan yang lain gitu Ustadz? Jadi tiba-tiba muncul contoh anak sakit, oh langsung kan ketika itu rokaat pertama mungkin kita bisa, rokaat kedua langsung masuk hal tersebut gitu. Ini tuh Ustaz. Jazakallah khairan. Kalau Bapak mau cari duit butuh pengorbanan nggak Pak? Butuh usaha nggak Pak? Butuh banting tulang nggak Pak? Demikian pula kalau Bapak pengen khusyuk terus butuh usaha Pak. Kita pengennya sholat kita khusyuk tanpa rintangan. Gak mungkin. Kita pengen sholat khusyuk tanpa rintangan. Ini mustahil. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberitahu kepada kita ada setan namanya khinzib. Khinzib ini kerjaannya ganggu orang sholat. Gimana cara ganggunya? Mengingatkan sesuatu yang tidak ingat sebelumnya. Itu hadisnya sahih Pak. Kok kenapa sih Allah ciptakan si khinzib ini? Itulah Allah ingin melihat kesungguhan kita. Allah ingin melihat kesungguhan kita memelihara kekhusyuan. Karena memang Pak, untuk mencapai sesuatu yang mahal itu butuh pengorbanan Pak. Bapak supaya pengen punya mobil mewah harus banting tulang. Bapak pengen dapat khusyuk dalam sholat itu mahal Pak. Karena balasannya surga. Dan surga Allah tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa Pak. Maka Allah ciptakan setan namanya khinzib. Untuk apa? Ada hikmah di balik itu. Allah ingin melihat kesungguhan kita di dalam memelihara kekhusyuan. Ketika kita masuk pikiran, mulai mikirin ini, tapi kita langsung kembali lagi. Oh, yang musibah itu terus saja mikirin sampai lupa saya 2 rakaat apa 3 rakaat. Jadi kalau Bapak pengen khusyuknya tanpa rintangan, gak bisa. Kekhusyuan tanpa rintangan itu ketika rasa takut kita kepada Allah, rasa pengagungan kita kepada Allah sudah luar biasa. Seperti halnya kekhusyuan para sahabat. Karena pengagungan mereka yang luar biasa kepada Allah, takut mereka yang luar biasa kepada Allah, maka kekhusyuan mereka pun luar biasa. Makanya kan susah nih ngamalin hadis ini. Kata Rasulullah, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan ketika sholat dia tidak membicarakan tentang dunia pada dirinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang bisa ngamalin hadis ini? Ada? Boro-boro. Takbiratul ihram khusyuk. Mulai ingat ke kantor. Mulai ingat. Aduh, sementara untuk dapat syarat agar diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dia tidak membicarakan dunia pada 2 rakaat itu. Ternyata ini aja susahnya minta ampun Pak. Gak mudah. Demikian Pak. Jadi selamat berjuang. Dan kalau nggak salah Nabi juga pernah lupa dalam rakaat ya Ustaz. Makanya ada syariat sujud sahwi Ustaz. Ya. Tapi Allah Ghafur, Allah Rahim. Kekhusyuan kita ketika hilang itu Pak, karena misalnya sesuatu yang sangat urgent, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan yang lain. Ibadah. Apa? Zikir setelah sholat. Makanya Rasulullah setelah sholat apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok istighfar habis sholat? Emang sholat berdosa apa? Kata Ibnu Qayyim, untuk menutupi celah kekurangan yang ada dalam sholat. Alhamdulillah.